Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali. Kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Adapun tema renungan hari ini, Rabu 6 Oktober tahun 2021 adalah saling memulihkan di antara yang terluka. Saling memulihkan di antara yang terluka. Bacaan kita terambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 23 sampai 34. Mari bersama-sama kita menaikkan doa kita lebih dahulu. Mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih saat ini kembali kami boleh bersyukur atas pemeliharaan Tuhan untuk kehidupan rohani kami. Dan saat ini kami hendak mendengarkan dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah agar apa yang kami renungkan nanti berguna bagi kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami mendengarkan dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami mohon ampun dosa-dosa kami, karena dosa-dosa kami menjadi penghalang kami untuk memahami dan melakukan setiap firman-Mu. Kami menaikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita buka, kita baca dari Injil Matius 18 ayat 23 sampai 34 yang demikian isinya. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu sebab hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hambanya itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat hal itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih. Lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hei hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudara-saudaramu dengan segenap hatimu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan bersama dalam berkeluarga kadang-kadang diwarnai konflik. Konflik itu sebenarnya bukan sebuah dosa. Karena memang manusia diciptakan itu berbeda-beda. Perbedaan yang ada tersebut bisa menjadi awal adanya konflik. Tetapi kalau konflik tidak dikelola dengan baik, bisa mengakibatkan saling melukai
dan menjadikan orang berbuat dosa. Kalau keadaan ini, konflik ini dibiarkan, keluarga akan menjadi tempat orang saling melukai. Sehingga jangka panjangnya akan bisa kehilangan arah kehidupan sebagai keluarga yang merindukan sukacita dan damai sejahtera. Maka anggota keluarga perlu untuk senantiasa hidup saling memulihkan dan juga mengubah luka-luka yang ada dalam batin mereka menjadi sumber hikmat bagi keluarga. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu kunci untuk pemulihan dari luka batin adalah mengampuni atau memaafkan. Ada seorang bernama McCullough menjelaskan bahwa memaafkan mengandung pengertian. Yang pertama, memaafkan adalah motivasi mengubah seseorang untuk tidak membalas dendam. Jadi motivasi untuk tidak membalas dendam. Memaafkan itu artinya demikian. Yang kedua, memaafkan adalah dorongan untuk meredakan kebencian terhadap pihak yang telah menyakitinya. Dorongan untuk meredakan kebencian terhadap pihak yang menyakiti, itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu meningkatkan dorongan untuk konsiliasi, yaitu menyelesaikan perselisihan atau konflik dengan pihak yang telah menyakitinya. Jadi yang ketiga, meningkatkan dorongan untuk konsiliasi, yaitu menyelesaikan konflik dengan pihak yang telah menyakitinya. Yang ketiga. Yang keempat, memaafkan adalah keputusan untuk melepaskan rasa sakit hati. Memaafkan adalah keputusan untuk melepaskan rasa sakit hati, itu yang keempat. Jadi memaafkan ternyata belum tentu mengurangi rasa sakit hati. Memaafkan itu ternyata belum tentu mengurangi rasa sakit hati. Namun dengan keputusan tersebut, keputusan memaafkan, kita sudah berniat untuk tidak menikmati atau menyimpan rasa sakit hati dalam hati kita. Serta membenci atau menolak orang yang menyakiti kita. Jadi maafkan itu adalah mungkin tidak mengurangi rasa sakit hati, tetapi itu adalah keputusan untuk kita berniat tidak menikmati atau menyimpan rasa sakit hati. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, setelah menyatakan pengampunan pun, mungkin kita masih punya perasaan negatif terhadap orang yang menyakiti kita. Mengapa demikian? Sebab pengampunan itu bukan hanya masalah perasaan saja. Pengampunan menyangkut suatu niat, suatu kemauan. Keputusan untuk mengampuni berarti merupakan keputusan untuk mengasihi. Jadi kalau kita memutuskan untuk mengampuni, berarti kita memutuskan untuk mengasihi. Lawan dari mengasihi adalah membenci. Kebencian menjadi akar dari keinginan untuk menyimpan kemarahan. Jadi kebencian itu keinginan untuk menyimpan kemarahan, lalu dendam dan membalas dendam. Semua itu bisa berujung pada tindakan saling melukai. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memaafkan berarti berbicara juga tentang kesalahan. Jadi kalau kita bicara tentang memaafkan, kita bicara tentang kesalahan. Kata kesalahan dalam bahasa Yunani adalah opelema. Opelema yang mempunyai arti tidak mampu membayar yang harusnya dibayar. Tidak mampu membayar apa yang harusnya dibayar. Atau kegagalan melakukan yang seharusnya dilakukan. Ini pendapatnya Andar Ismail seperti itu. Kita tahu tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Semua orang memiliki kekurangan. Kalau kegagalan kita untuk melakukan yang seharusnya kita lakukan, dianggap sebuah kesalahan.
Maka kita semua memiliki kesalahan. Tidak ada yang lepas dari kesalahan. Orang yang bersalah memerlukan pengampunan. Jadi kita semua adalah orang yang mempunyai kesalahan dan memerlukan pengampunan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita diingatkan akan isi doa Bapa kami, di mana Tuhan Yesus mengajak kita semua untuk memohon pengampunan kepada Allah Bapa. Kita diajak oleh Tuhan Yesus untuk memohon pengampunan pada Allah Bapa, karena hanya Tuhan Allah yang mampu menghapuskan dan menyucikan segala dosa kita. Tetapi di samping itu, dalam doa tersebut ternyata Tuhan Yesus juga mengajak kita agar setiap orang yang memohon ampun pada Tuhan juga mau mengampuni yang bersalah kepadanya. Jadi dalam doa Bapa kami berlaku hukum restoratif. Hukum restoratif, yaitu hukum pemulihan namanya. Korban yang disakiti dipulihkan, dan orang yang bersalah juga dikoreksi agar mengakui kesalahannya. Dan dari situ ada upaya pemulihan bersama. Jadi di situ kita belajar bahwa korban harus dipulihkan, tetapi yang bersalah juga dikoreksi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di Injil Matius 18:23-34 tadi yang sudah kita baca, berisi perumpamaan tentang pengampunan. Ini membantu kita dalam memahami maksud Yesus tentang mengampuni. Jadi kita belajar tentang mengampuni dari firman Tuhan ini. Hamba yang memiliki hutang 10.000 talenta, kemudian memperoleh anugerah kemurahan dari tuannya, karena seluruh hutangnya dianggap lunas. Talenta adalah satuan uang yang paling tinggi nilainya pada waktu itu. Satu talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Dinar adalah satuan upah untuk bekerja 1 hari. Jika dikurs pada zaman sekarang, maka hutang hamba ini kira-kira 6 triliun. 6 triliun rupiah. Hutangnya yang sangat besar ini telah dianggap lunas oleh tuannya, oleh Tuhan Allah. Sedangkan hamba ini mengutangkan kepada orang lain hanya 10 dinar. Kalau kurs zaman sekarang kira-kira 10 juta rupiah. Dan ia menagih hutang temannya yang sebenarnya sudah memohon kelonggaran. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa sering kita memandang kesalahan orang lain kepada kita terlalu besar. Jadi kita sering memandang kesalahan orang lain begitu besar pada kita, sehingga bagi kita tidak mungkin kita itu akan mengampuninya. Tetapi kita lupa bahwa kita juga mempunyai kesalahan yang sangat besar. Dan kita tidak akan mampu membayarnya. Tetapi kita sudah diampuni oleh Tuhan. Ketika kita memandang kesalahan orang lain amat besar, dan kita menempatkan diri sebagai korban, maka akibatnya kita akan mendapatkan luka batin dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lalu apakah kita diam saja kalau diperlakukan tidak baik, tidak adil, dan menyakitkan hati kita? Mendiamkan perlakuan seperti ini terus terjadi tidak akan menyelesaikan masalah dalam hidup bersama. Jadi kita membiarkan sikap orang lain tidak baik pada kita, tidak akan menyelesaikan masalah dalam kehidupan bersama. Dalam relasi bersama perlu sikap asertif. Apa itu asertif itu? Yaitu mampu berkomunikasi dengan lembut, tegas, jelas, dan jujur dalam menyatakan perasaan kita
juga kebutuhan-kebutuhan kita pada orang lain. Namun tetap menghargai dan menjaga perasaan orang lain. Contohnya, ketika kita mengungkapkan perasaan kita karena kita dituduh, meskipun kita tidak melakukannya, kita bisa mengatakan dengan kata-kata demikian. Aku merasa kamu sudah mengatakan yang tidak benar. Itu menyakitkan hatiku karena telah menuduh aku. Ini isinya ungkapan perasaan kita dan tidak mempersalahkan orang lain. Beda dengan kalau kita mengatakan kamu telah menuduh aku. Ini nadanya menyalahkan orang lain. Jadi kita belajar untuk melakukan satu tindakan, yaitu asertif. Kita perlu bersikap asertif kepada orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, pengampunan menekankan kemampuan berpikir dan menyangkut perasaan seseorang. Jadi sebenarnya pengampunan menekankan kemampuan berpikir kita, tapi juga menyangkut perasaan kita. Maka diperlukan ketulusan dan kesungguhan untuk bersedia memperbaiki relasi ke masa mendatang supaya lebih baik hubungan relasi keduanya. Dan itu harus diwujudkan dalam mengungkapkan dengan jujur, dengan tulus untuk meminta maaf dan memberi maaf. Jadi dengan mengampuni, kita telah mengambil keputusan untuk melepaskan luka batin dan sekaligus menyadarkan orang lain untuk mau mengoreksi diri. Maka akan terjadi dalam keluarga kita hidup saling memulihkan dari luka-luka batin kita. Selamat membangun keluarga yang sungguh-sungguh saling mengasihi. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, mari kita akhiri renungan hari ini dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang makasih, kami bersyukur saat ini Engkau telah mengajar dan mengingatkan kami bahwa dalam hidup bersama di tengah-tengah keluarga tentu sering terjadi konflik di antara anggota keluarga kami, Tuhan. Tetapi kami bersyukur Engkau mengajarkan kami agar kami boleh di tengah-tengah konflik itu boleh memaafkan dan juga berani meminta maaf. Supaya terbangun kembali relasi yang baik di tengah-tengah keluarga. Karena kalau konflik tidak diselesaikan akan menjadikan keluarga kehilangan arah kehidupan berkeluarganya, Tuhan. Tuhan, terima kasih firman-Mu saat ini. Kami saat ini mengingat kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sedang dalam keadaan sakit, terutama warga GKJ Sarimulyo, Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah penderitaan sakit mereka, Tuhan. Dan jamalah mereka untuk Engkau pulihkan, Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk Bapak Ibu Priyono. Kami berdoa untuk Ibu Ami Birowo. Kami berdoa untuk Bapak Jonathan Purwoko. Kami berdoa untuk Ibu Lawiem Suparman. Kami berdoa untuk anak Amoresa. Kami berdoa untuk Bapak Sariman. Kami berdoa untuk Bapak Sudarsono. Kami berdoa untuk Bapak Ngatimin. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Budiantono. Kami berdoa untuk Ibunya Nilawati. Kami berdoa untuk Bapak Warsito Utomo. Kami berdoa untuk Ibu Sriwiyati. Kami berdoa untuk Bapak Rasdiman. Kami berdoa untuk Bapak Supratman. Kami berdoa untuk Bapak Stiantono. Kami berdoa untuk Bapak Labardio. Kami berdoa untuk Bapak Prayitno Hadi yang dalam pemulihan, Tuhan, setelah menjalani operasi.
Kami juga berdoa untuk Ibu Endang yang baru saja menjalani operasi. Kau pulihkan penglihatannya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara Yunan Widiatmoko yang baru saja menjalani operasi. Tuhan, Kau pulihkan kembali fungsi jantungnya dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi semua yang sakit, hadirlah di tengah-tengah pergumulan dan penderitaan mereka, agar mereka tetap teguh beriman kepadamu, menyerahkan keadaannya ke dalam cinta kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk yang sudah lanjut usia, sudah adioswo, sehingga mereka mengalami kelemahan-kelemahan tubuh. Biarlah kelemahan tubuh mereka tidak menjadikan mereka juga mengalami pergumulan-pergumulan iman Tuhan. Dampingilah mereka semua dan berkati keluarga yang mendampingi yang sudah adioswo Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Rusmiati Buyung. Kami berdoa untuk Ibu Sarno. Kami berdoa untuk Ibu Tugira Sariman. Kami berdoa untuk Ibu Tiemangun Sentono. Kami berdoa untuk Bapak Wilson Siagian. Kami berdoa untuk Ibu Murjangkung. Kami berdoa untuk Bapak Seso Prayitno. Kami berdoa untuk Bapak Saharun. Kami berdoa untuk Ibu Joyo Pawiro. Kami berdoa untuk Bapak Sadal Paulus. Kami berdoa untuk Bapak Christian Dauriwu. Kami berdoa untuk Bapak Elias Sariman. Kami berdoa untuk Bapak, Ibu Mardi Utomo. Kami berdoa untuk Ibu Wagia Paijo dan orang tua kami yang lain. Tuhan dampingi mereka semuanya. Kami berdoa untuk bangsa negara kami. Yang kami bersyukur Tuhan karena Engkau sudah berkarya. Sehingga kami melihat menurunnya yang terpapar COVID Tuhan. Kami percaya itu karena anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi bangsa, masyarakat bangsa kami Tuhan. Tetapi kami masih mohon kepadamu, Engkau yang akan menjagai Tuhan. Engkau yang akan mengingatkan seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap bisa menjaga diri. Sehingga COVID yang saat ini sudah mulai menurun dan membaik tidak akan meningkat lagi Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu juga keadaan ekonomi bangsa kami. Masyarakat bangsa kami Tuhan. Tolong Kau pulihkan. Kau pakai pemerintah bangsa kami. Kau berkati Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden. Tuhan berkati dalam melakukan tugasnya bersama dengan para menteri semuanya Tuhan. Bapa dalam surga, saat ini kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Untuk gereja-Mu, GKJ Sarimulyo khususnya. Kau berkati dalam pelayanannya, Kau berkati ketika mengadakan ibadah yang terbatas tetap bisa berjalan. Dan menjadi sarana warga gereja bisa untuk dibangun imannya. Baik yang mengikuti ibadah di gereja maupun yang di rumah masing-masing. Tuhan, kami merasakan akan segala dosa kekurangan kami. Tuhan ampunilah. Kami juga menyerahkan kehidupan kami. Dari hari ke hari kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami, saudara-saudara kami yang menyelesaikan studinya, Engkau berkati. Kami menyerahkan bagi warga gereja yang mengalami kesulitan dalam mencari rezeki, Tuhan akan cukupi mereka juga. Kami serahkan semua doa kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus penebus kami. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini kita akan bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.